Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kembali hadir IP Talks spesial edisi Ramadan, di mana kita di sini akan membahas segala hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang akan dipandu oleh saya, Muhammad Irfan, dan saya tidak sendirian di sini, didampingi oleh pertama Pak Isbullah. Beliau ngajar di unit SMP, mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian saya juga ditemani oleh Pak Anwar. Beliau ngajar di unit SMA mata pelajaran tahsin dan tahfiz. Oke. Baik. Kita langsung aja. Jadi ada dua tema yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah seputar Ramadan. Yang kedua yaitu tentang bagaimana puasa Ramadan ini bisa memberikan efek positif kepada kita, terutama adab yang baik kepada orang tua di rumah dan juga guru di sekolah. Nah, pertanyaan pertama, kita mau bahas yang pertama, apa sih makna dan tujuan utama puasa Ramadan bagi umat Islam selain menahan lapar dan haus? Mungkin kita ke Pak Isbullah dulu, gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Yang mana puasa di bulan suci Ramadan itu hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Tentu melihat dari hal itu, puasa itu sangatlah istimewa seperti itu. Oke. Jika kita ingin melihat apa sih tujuan utama dari puasa itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, di ujung itu ada kalimat la'allakum tattaqun. Nah, itu tujuan utama dari puasa itu sendiri ialah agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu tujuan utama dari berpuasa. Apabila kita sudah mendapatkan derajat takwa tersebut, insyaallah puasa yang kita kerjakan itu tidak sekedar kita menahan lapar dan haus, tetapi kita sudah sampai ke puncak utama dari puasa itu sendiri, yaitu menjadi insan yang bertakwa seperti itu. Oke, berarti tujuannya adalah menjadi insan yang bertakwa. Gimana Pak Anwar? Kurang lebih sama. Tapi ada menjudut lagi daripada tema hari ini kan, bertakwa bulan puasa dan berbakti kepada Orang tua. Oke. Jadi jenis takwa sangatlah banyak, dan berbakti kepada orang tua itu sebenarnya nggak harus di bulan puasa. Di nggak setiap bulan contoh, tapi harus setiap hari, bahkan setiap detik ya. Tapi untuk Indonesia ini ada tanggal yang terkhusus untuk apa sih namanya? Hari Ibu. Hari Ibu. Istilah Mother Day itu kan ya. Itu tanggal 22 Desember kalau nggak salah. Ya. Jadi takwa ini sangat banyak cabangnya. Dan untuk kedua orang tua ini adalah sebagai apa sih namanya? Kayak induknya ya daripada takwa yang ibadah berbakti kepada orang tua bisa menjadikan ibadah lain itu diterima. Oke, Ustaz. Jadi poin yang bisa saya catat itu adalah berbakti itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi justru setiap saat kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Oke, next pertanyaannya nih Ustaz. Sebagai pelajar nih, ini kan yang nonton kan anak-anak sekolah. Sebagai pelajar biasanya di bulan puasa itu pasti ngantuk. Karena yang pertama taraweh, kemudian bangun sahur. Di sekolah efeknya ngantuk nih. Nah, bagaimana cara seorang pelajar agar Ramadan ini tetap produktif, agar tetap diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, enggak diisi dengan hanya tidur aja, jadi ibadah lainnya nol gitu. Jadi pertanyaannya, gimana cara pelajar ini mengisi waktu di bulan suci Ramadan agar menjadi produktif?
Saya Pak ya. Ya, Pak Isbullah. Bismillah dulu ya. Oke, bagaimana supaya kita bisa menghabiskan waktu kita di bulan suci Ramadan ini dihabiskan oleh hal-hal yang produktif ya. Mm-mm. Tentu dalam hal itu kita merujuk ke bulan Ramadan itu sendiri. Mm. Ramadan itu bukan sekedar syahrus syam, bukan Ya. sekedar bulan puasa doang. Mm. Tapi Ramadan itu juga disebut sebagai syahrut tarbiyah. Mm. Nah, itu bulan di mana di bulan itu kita belajar gitu. Belajar bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi bagaimana kita mampu mengajarkan semua anggota tubuh kita untuk berpuasa seperti itu. Seperti halnya kita membagi waktu, perlu namanya belajar manajemen waktu kita di dalam bulan suci Ramadan. Tidak sekedar dihabiskan waktu oleh main game, Ya. oleh tidur. Nah, perlu kita bentuk yang namanya kurikulum Ramadan supaya waktu kita itu memang jelas manajemennya. Kapan waktu kita makan, sahurnya, kapan kita tadarus, kapan waktu kita barangkali main game, mungkin untuk menghilang kejenuhan dalam keseharian itu. Gitu. Boleh gitu bisa ya? Iya, Bisa. gitu. Oke, pentingnya manajemen atau mengatur waktu. Biar Ramadannya ini terisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu. Iya. Gimana menurut Pak Anwar nih? Mungkin kalau lebih menyudut lagi, pengaturan waktu betul sekali untuk Pak Isbullah tarbiyah, syahrut tarbiyah. Tapi perlu kita juga tetapkan contoh, kita bikin jadwal tuh. Di sebelum sahur ngapain, setelah sahur ngapain. Kalau pas lagi libur diatur waktunya juga, boleh ditulis ya, boleh ditulis karena kita mungkin kadang-kadang lupa ya, ditulis. Kemudian di jam-jam ibadah kita tulis, dan juga harus ada target. Kenapa Pak harus ada target? Ya ini namanya kita lagi belajar, harus ada target ya, semata-mata untuk menaikkan daripada giroh dan semangat kita. Sebuah contoh, dalam satu hari target baca Quran satu juz, dibagi tuh, habis sholat contoh 2 lembar sampai kali 5 sudah masuk 1 juz. Dan ibadah lain juga sama, dibuatkan target Ya. mungkin seperti itu. Oke, membuat target khusus buat di bulan suci Ramadan ini gitu ya, agar terarah. Oke, baik, catat tuh. Nah, pertanyaan lanjutannya yaitu tentang ibadah sosial. Kalau kan kita sering dengar nih penceramah atau para ustadz itu menyampaikan bahwasannya ibadah dalam Islam itu bukan hanya untuk individual, tapi juga sosial. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Nah, dalam konteks puasa Ramadan nih, kita kan dianjurkan untuk berpuasa agar kita itu bisa merasakan juga gimana rasa lapar gitu. Apa sih hikmah sosial yang bisa kita ambil daripada puasa bulan Ramadan ini gitu? Gimana Pak Is? Oke. Hikmah sosial yang bisa kita ambil dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana kita menahan lapar mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, kalau dibandingkan dengan di luar Ramadan, jangankan seharian, setengah hari aja kita gak makan itu udah kelaparan ya kan? Nah, jadi di bulan Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana sih saudara-saudara kita yang terkadang ada makanan dia makan, dan terkadang bisa berhari-hari tidak makan seperti itu. Nah, disitulah kita bisa menanam wujud saling peduli, simpati terhadap sesama. Nah, yang mana kita juga pernah mendengarkan bahwa apabila kita memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala puasa orang itu gitu. Nah, jadi untuk itu dengan berpuasa kita harus lebih peduli terhadap sesama, tidak sifatnya egois, hanya mementingkan diri sendiri saja seperti itu. Dan juga di dalam bulan suci Ramadan itu ada istilahnya zakat ya Pak ya. Zakat. Nah, itu juga bentuk perwujudan hidup sosial dalam bermasyarakat seperti itu. Oke. Nah, Pak Anwar gimana menurut Pak Anwar? Ya memang betul sekali.
bulan ini bulan sosial. Nah, sosial ini apa namanya? Tentu dapat apresiasi dari Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh tadi sudah disebutkan, baru siapa yang memberikan apa namanya iftar, pembukaan buka puasa, entah itu kurma, entah itu bahkan seteguk air, maka balasannya adalah sama seperti dia berpuasa, tidak mengurangi daripada pahala orang tersebut. Nah, ini adalah apresiasi dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih namanya pria sosial? Karena orang sekarang, di zaman sekarang khususnya, banyak orang individual. Ya. Kita bisa lihat di Jakarta ini, ada orang kaya sekali, miskin sekali. Nah, ini adalah kesenjangan sosial. Coba kita pikirkan, seandainya orang yang kaya itu terus semakin kaya dan semakin miskin, repot. Tentunya harus ada keseimbangan. Nah, Islam mengatur ini. Kalau yang kaya memberikan daripada sebenarnya hartanya, itu otomatis bukan berarti yang miskin itu harus mengangkat minta terus, enggak, tapi ada rasa empati. Nah, empati ini adalah sebagai bukti bahwa dia manusia. Manusia itu dilihat daripada dan merasakan penderitaan orang lain. Ya, mungkin. Oke, Masya Allah, sangat komprehensif sekali ajaran Islam ya. Bukan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi juga saudaranya yang lain, terutama yang membutuhkan. Oke, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tapi pertanyaan ini masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Di era digital nih, kan anak-anak itu kadang menghabiskan waktunya itu main handphone, main TikTok lah, main Reels lah gitu kan. Nah, apakah ini berpengaruh sama nilai puasanya gitu? Apakah makruh, apakah batal gitu? Atau mungkin saat puasa menonton tayangan yang nggak patut gitu? Nah, gimana nih penjelasannya gitu? Oke. Nah, yang mana tadi disebutkan bahwa puasa itu kan kita tidak sekedar menahan lapar dan haus ya. Nah, tetapi apa? Semua anggota tubuh kita harus dipuasakan, seperti tangan, mata, dan seluruh anggota tubuhnya. Nah, contohnya di zaman era digital ini, ketika kita berinteraksi dengan hal tersebut, tentu mata ini menjadi objek fokusan utama untuk memainkan itu, ya kan? Nah, tentu kalau kita salah melihat tontonan, barangkali otomatis itu juga berdampak dengan nilai puasa kita gitu. Ada istilah begini, Ustaz ya, jangan sampai dalam puasa itu kita hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus doang ya. Tapi apa tidak ada nilai yang kita peroleh dari puasa yang kita kerjakan seperti itu. Tentu kita sudah menjalankan puasa tahun lalu nih. Bagaimana tahun ini puasa kita itu lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Tentunya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena belum tentu kita bakalan berjumpa dengan puasa yang akan datangnya lagi seperti itu. Jadi kita manfaatkan, kita anggap ini puasa terakhir dalam hidup kita, supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan dengan nilai yang plus ya, yang baik juga gitu, supaya setelah puasa itu bisa kita merasakan dampak dari puasa yang telah kita kerjakan tadi seperti itu. Pak Anwar gimana, Pak? Perihal puasa, dia menghabiskan waktu untuk main game. Iya, benar. Tentunya kalau dalam fikih, kalau dia nggak makan, nggak minum, tentu sah puasanya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW sudah mewanti-wanti bahwa ada kelompok orang yang dia hanya puasanya hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi pahala hilang. Itu apa contohnya? Yang pertama, dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Sekarang masyhur nih ya, anak SMP, SMA, SMA ngomong kotor enteng banget gitu di mulut ya. Iya, Pak. Terus kemudian itu hal puasanya tetap sah, akan tetapi pahalanya hilang. Apalagi
sumpah palsu, kemudian apalagi bergibah, Iya. ngomongin kejelekan orang lain, itu jangan salah. Itu termasuk daripada menghilangkan pahala puasa. Sekali lagi, menghilangkan pahala puasa, Menghilangkan bukan pahala batal puasa. puasanya, ya. Jadi dia hanya sia-sia nahan lapar doang dari habis subuh sampai maghrib, tapi pahalanya kosong. Paling kosong. Kayak kita beli, Pak, beli nasi bungkus 15.000, bawa pulang kosong lah, kok kosong. Nah, itu seakan-akan Rugi. seperti itu ya, rugi. Rugi berarti. Kemudian apa lagi? Nah, ini menyudut lagi, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. An-nadharu bisyahwat, memandang ya, entah tontonan di handphone kita Iya, atau iya. asli langsung, ya, ini mempengaruhi hilangnya pahala puasa kita. Jadi mohon untuk para remaja atau para pelajar, HP-nya dikurangin, diganti Quran ya. Coba kan 1 tahun pegang HP terus, coba 1 Iya. bulan aja pegang HP-nya 1 jam aja ya, sibukan ganti yang biasanya game, diganti menjadi membaca Al-Quran. Mungkin seperti Oke. itu. Jadi itu poinnya berarti mengurangi pahala puasa. Dia puasa tapi main handphonenya sesuatu hal yang makruh atau mungkin haram. Menonton tontonan yang nggak patut dan juga nggak bisa menjaga lisan. Nah ini nih, tapi kalau gimana kalau keceplosan gitu, misalnya Pak, keceplosan misalnya dia puasa, kesel sama temennya, keceplosan, gitu, gimana? Apakah gimana hukumnya itu? Apakah mengurangi, kan biasanya ya kita anak-anak itu kan udah jadi terbiasa gitu. Gimana kalau misalkan keceplosan gitu, gimana tuh Pak Isbullah? Ya kalau keceplosan arti kata itu tanpa ada kesengajaan ya. Tapi karena udah keseringan disebut, Keseringan, iya. akhirnya apa? Spontanitas dari diri kita Iya, ketika ada refleks itu langsung keluar kata-kata Iya itu. benar. Ya kalau merujuk dari segi dosanya sih, kalau yang sifatnya nggak sengaja itu gimana Ustaz? Itu dosa nggak ya? Dimaafkan ya, Ustaz. Maafnya dimaafkan. Ya. Jangan kan ngomong kasar, mohon maaf kalau nggak sengaja makan aja. Iya, itu dia. Nggak sengaja. Iya. Udah kenyang nih perut puasa, tahu-tahu udah habis nasi, kita ingat puasa ya kan? Tapi gimana kalau pura-pura lupa? Pura-pura lupa. Ternyata puasa gitu. Pasti batal dia ya. Batal. Oke. Betul, Jadi nggak ada mokel yang disengaja, ya kan? Nah, istilah anak sekarang tuh mokel. Iya, oke. Saya di kampung saya tuh nggak ada istilah mokel tuh, baru tahu di sini nih. Ternyata mokel itu artinya buka atau makan di siang hari bulan puasa. Betul. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir seputar ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi ini merujuk kepada berbakti kepada orang tua lagi dan guru, adab lah gitu. Nah, pertanyaannya, mengapa berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati guru itu termasuk salah satu bentuk nyata dari keberhasilan puasa Ramadan? Jadi puasa Ramadan kita, terutama pelajar, itu bisa dilihat berhasilnya dari bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua atau guru. Kalau misalkan mereka berkomunikasi sama orang tuanya itu nggak sopan, nggak ada adab, marah-marah, berarti itu menandakan ibadah puasanya dipertanyakan. Nah, gimana nih Pak Isbullah? Ya tentu kita selaku anak, ya udah kewajiban kita ya untuk berbakti pada kedua orang tua. Nah, kita ini hadir di dunia tidak semata-mata sebesar ini Pak ya. Iya. Tentu kita dari umur 0 ini ke dunia, terus kita disusui selama 2 tahun, apalagi saat dia melahirkan kita, itu nyawa taruhannya. Jadi wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu bukan dikatakan oleh ulama dan lain sebagainya, tapi Allah sendiri mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangankan kita membantah dan lain sebagainya, mengatakan istilah sedikit pun dengan orang tua kita itu Nggak boleh. tidak boleh, apalagi sampai kita meninggikan suara melebihi dari suara orang tua kita gitu kan. Nah, dulu pernah saya mendengarkan tausiah dari Ustadz seperti ini. Seketika Nabi Muhammad ingin menaiki mimbar,
seketika itu Nabi mengaminkan 3 kali. Oke. Amin, amin, amin. Iya. Nah, jadi para sahabat bertanya Ustaznya, itu Rasulullah ngapain ya kok mengucapkan amin gitu? Nah, ditanyakan seketika itu ternyata apa, malaikat Jibril berdoa. Salah satunya apa? Jangan terima amal ibadah puasa seorang anak yang tidak meminta maaf pada kedua orang tuanya. Nah, berarti apa? Memang sebelum puasa itu kita bersihkan semuanya, baik itu dengan kedua orang tua, dengan tetangga, nah siswa ke guru gitu. Karena kita guru ini juga sebagai orang tua, pengganti orang tuanya di rumah gitu kan. Karena dalam menuntut ilmu itu syaratnya pun ya harus menghormati guru ya Ustaz ya. Seperti itu. Tentu wajib bagi kita apapun alasannya, tidak ada istilahnya tidak mau untuk menghormati orang tua. Nah, kita harus belajar seperti kisahnya Uwais Al-Qarni itu. Nah, itu pemuda yang sangat luar biasa ya, yang tinggal di Yaman itu. Nah, karena ingin mewujudkan mimpi orang tuanya ke Mekah, nah yang mana jarak tempuhnya sangat jauh, akhirnya dia beli seekor domba. Nah, jadi domba itu nah dia taruh di atas bukit. Nah, itu bolak-balik tuh dia gendong domba tersebut ke atas bukit. Nah, kalau udah sering seperti itu, otomatis badannya udah kekar ya, udah tangguh dan lain sebagainya. Nah, jadi udah 8 bulan gitu kan, nah baru dia udah merasa udah bisa lah gitu. Dia ingin mewujudkan keinginan orang tuanya tadi, ibunya tadi kan. Nah, itu bentuk dari ketaatan dan hormat dia kepada kedua orang tuanya, terkhusus ibunya tadi, seperti itu. Oke, baik. Mana Pak Anwar? Keberhasilan puasa Ramadan ini diukur dari adab seorang anak kepada orang tuanya. Oke, terima kasih. Untuk takwa dan kaitannya dengan berbakti kepada orang tua, masyhur daripada hadis Nabi Muhammad SAW, ada gampang lah di sebuah kitab tipis lah, kitab Akhlaqul Banin contohnya. Ada di situ disebutkan apa, ridullah fi ridho walidain, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Nah, takwa di sini kan kita tahu kan, menjalankan perintah Allah, menjauhi daripada larangannya. Bagaimana mungkin ya? Nggak, ini gini aja. Kita sudah perintahkan untuk menjalankan perintahnya. Apa perintahnya? Banyak, dan salah satunya perintah Allah yang paling penting adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tadi disebutkan sama Ustadz Is bahwa ngomong aja nggak boleh ya. Ada lagi di sebuah apa sih namanya, ayat Al-Quran, wasainal insana bil walidaini ihsana. Itu yang sebuah artinya kami wasiatkan kepada kalian semuanya untuk berbuat baik kepada orang tua ihsan. Ihsan itu apa sih? Baik di atasnya baik. Kalau baik hasan doang. Kalau ada tambah alif ya, itu di atasnya baik, bahkan harus sangat baik sekali. Nah, jadi itu. Jadi takwa dan birrul walidain adalah seperti kesatuan yang sama ya. Nggak dikatakan orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi dia tidak berbakti kepada orang tua, ya sangat tidak mungkin. Pasti ya, orang yang sudah masuk Islam berbakti sama orang tua, pasti dia disayang dan dicintai oleh Rasulullah. Sesuai yang tadi ya, ridullah fi ridho walidain. Maka dari itu perintah untuk berbakti kepada orang tua adalah wajib bagi setiap anak. Bagaimana wajib, Pak? Karena bagaimana mungkin kita berasal dari sulbinya, disimpan di rahimnya selama 9 bulan dengan susah payah. Habis itu lahir disusui dengan susah payah. Ya, bahkan orang tua yang menginginkan anaknya tumbuh dewasa dengan pertumbuhan yang sangat baik. Jadi patutlah kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Kita udah berada di penghujung podcast. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya minta closing statement dari dua narasumber kita ini, Pak Isbullah sama Pak Anwar. Mungkin Pak Anwar, sebagai penutup, mau disampaikan kepada anak-anak murid. Baik. Siapa, Pak Isbullah dulu?
yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan juga birrul walidain. Oke. Baiklah, puasa Ramadan 1447 ya. Ya. Mari kita jadikan puasa di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum kita dalam mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena Ramadan ini hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad, tidak ada umat sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi seperti itu juga kita harus hormat, patuh kepada orang tua kita, karena dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua kita, semua yang ada di dunia ini Allah atur semuanya untuk kita, karena wujud dari kepatuhan kita kepada orang tua tadi gitu. Jadi untuk anakku sekalian, yang biasanya Pak ya, barangkali ada yang menentang sama orang tua. Iya. Nah, mari kita evaluasi diri, kita perbaiki. Nah, karena terhitung usia kita masih muda, nah masih banyak dan masih sangat banyak waktu untuk merubah hal demikian. Nah, supaya apa? Ada istilah mengatakan gini Pak, dari kecil itu belajar, udah besar terbiasa, udah tua nanti susah dirubah gitu, terbawa-bawa gitu kan. Nah, jadi itu perlu harus kita perhatikan. Gimana bahasa Sumateranya gimana itu Pak Is? Kalau bahasa Sumatera terkhusus Padang itu apa ya? Kayaknya saya dari kecil di pas ketek taraja-raja, pas gadang tabawa-bawa, pas gae tabawa sudah, itu kan? Tabawa sudah. Itu istilahnya. Kearifan lokal. Iya, betul. Okay. Baik, makasih Pak Is. Closing statement dari Pak Anwar nih. Oke, baiklah. Mungkin singkat aja ya. Ya. Closing pada kesempatan hari ini, berbakti kepada orang tua adalah membuka pintu gerbang kebaikan di setiap waktu. Nah, cukup. Oke, terima kasih banyak. Betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita Pak Isbullah dan juga Pak Anwar. Barakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan. Demikian saja podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan mari kita isi luangkan waktu di bulan suci Ramadan untuk beramal sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kembali baiknya kepada kita semuanya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.